Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reni Masalinda dengan NIM 2204-1291 akan mempresentasikan materi statistik sosial, yaitunya yang pertama ada uji normalitas, yang kedua ada uji linearitas, yang ketiga ada uji heteroskedastisitas, yang keempat ada uji multikolonialitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Yang pertama, uji normalitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah data residual atau data yang digunakan dalam model regresi berdiskusi normal. Dasar teorinya yaitu uji normalitas dilakukan untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi dasar regresi linear klasik, yaitu bahwa residual harus berdistribusi normal. Hal ini penting terutama untuk metode estimasi OLS atau Ordinary Least Squares. Selanjutnya ada metode uji normalitas. Yang pertama ada uji Kolmogorov-Smirnov atau KS, menguji apakah data mengikuti distribusi normal dengan cara membandingkan distribusi kumulatif dari data dengan distribusi kumulatif normal. Yang kedua ada uji Shapiro-Wilk, metode yang sering digunakan untuk dataset yang kecil, mendeteksi apakah data menyimpang dari distribusi normal. Dan yang terakhir ada normal QQ plot, yaitu grafis yang membandingkan distribusi sampel dengan distribusi normal teoritis. Jika titik-titik berada di sekitar garis lurus, data dianggap normal. Selanjutnya kriterianya, jika nilai P atau probabilitas besar dari 0,05, maka data dianggap berdistribusi normal. Dan jika nilai P kecil dari 0,05, maka data dianggap tidak berdistribusi normal. Selanjutnya ada uji linearitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan dependen bersifat linear. Dasar teorinya yaitu dalam analisis regresi, hubungan linear antara variabel independen dan independen merupakan salah satu asumsi dasar. Uji linearitas bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antara variabel-variabel tersebut benar-benar linear, bukan kurvi linear atau bentuk lainnya. Metode uji linearitas yang pertama ada uji F, dilakukan dengan analisis varians ANOVA untuk menguji apakah model linear signifikan. Yang kedua ada grafik scatter plot, yaitu visualisasi hubungan antara dua variabel. Jika titik-titik data membentuk pola garis lurus, maka hubungan tersebut linear. Kriterianya ada dua. Yang pertama, jika hubungan antara variabel terlihat linear dalam scatter plot atau peak value dari UGF besar dari 0,05, hubungan antara variabel dinyatakan linear. Dan jika p value kecil dari 0,05, maka hubungan tersebut tidak linear. Selanjutnya ada uji heteroskedastisitas. Tujuannya itu untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varians residual dalam model regresi. Dasar teorinya yaitu heteroskedastisitas terjadi ketika varians dari residual tidak konstan atau tidak homogen pada semua nilai variabel independen. Ini melanggar salah satu asumsi dasar regresi linear yang mengasumsikan bahwa varians residual adalah konstan atau homoskedastisitas. Metode uji heteroskedastisitas yang pertama ada uji Glaser, yaitu melihat hubungan antara nilai absolut residual dengan variabel independen. Jika signifikan, ada indikasi heteroskedastisitas. Yang kedua ada uji part, yaitu mencari hubungan antara logaritma kuadrat residual dengan variabel independen. Yang ketiga ada uji Brecht-Bangan, yaitu menguji ada tidaknya hubungan antara residual dan variabel independen. Jika hubungan signifikan, ada indikasi heteroskedastisitas. Yang terakhir ada plot scatter, yaitu plot residual terhadap prediksi nilai. Jika pola tertentu muncul, misalnya residual meningkat seiring dengan variabel independen, maka ada indikasi heteroskedastisitas. Kriterianya jika p-value besar dari 0,5 tidak ada heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Dan jika p-value kecil dari 0,05 terjadi heteroskedastisitas. Yang selanjutnya ada uji multikolinearitas. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang tinggi antara variabel independen. Dasar teorinya yaitu multikolinearitas terjadi ketika variabel-variabel independen dalam model regresi sangat berkorelasi satu sama lain. Hal ini dapat menyebabkan estimasi yang tidak stabil dan hasil yang tidak akurat. Selanjutnya ada metode uji multikolinearitas. Yang pertama ada variance inflation factor atau VIF. VIF digunakan untuk mengukur seberapa besar peningkatan variance of koefisien regresi karena adanya korelasi antara variabel independen. Jika VIF besar dari 10, ada indikasi multikolinearitas. Yang kedua ada tolerance, mengukur seberapa besar variabilitas variabel independen yang tidak bisa dijelaskan oleh variabel independen lainnya.
Toleransi sama dengan 1/FIF. Toleransi yang merendah menunjukkan adanya multikolinearitas. Dan terakhir ada matriks korelasi. Melihat korelasi antara variabel independen. Jika korelasi antara variabel besar dari 0,8 atau besar dari 0,9, ada indikasi multikolinearitas. Kriterianya yaitu yang jika F kecil dari 10 dan toleransi besar dari 0,1, maka tidak ada multikolinearitas. Dan jika FIF besar atau kurang dari 10 besar 10 atau toleransi kecil dari 0,1, maka akan ada multikolinearitas. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu waktu dengan residual pada waktu lainnya dalam data runtun waktu atau time series. Dasar teorinya yaitu autokorelasi terjadi ketika residual pada model regresi saling berkorelasi dengan dirinya sendiri pada waktu yang berbeda. Hal ini sering menjadi masalah dalam data time series dan melanggar asumsi regresi linear klasik yang mengasumsikan tidak ada autokorelasi. Metode uji autokorelasi ada dua. Yang pertama ada uji Durbin-Watson atau DW. Salah satu metode yang paling umum untuk mendeteksi autokorelasi. Nilai DW berkisar antara 0 hingga 4. Nilai yang mendekati 2 menunjukkan tidak ada autokorelasi. Nilai yang mendekati 0 menunjukkan autokorelasi positif. Sedangkan nilai yang mendekati 4 menunjukkan autokorelasi negatif. Yang selanjutnya ada uji Brecht-Godfrey, yaitu metode lain yang menguji autokorelasi dalam residual. Kriterianya ada jika nilai DW mendekati 2, maka tidak ada autokorelasi. Dan jika nilai DW kecil dari 1,5 atau besar dari 2,5, berarti ada autokorelasi. Kesimpulannya yaitu uji-uji di atas sangat penting dalam memastikan model-model regresi linear yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar, sehingga hasil analisis dapat diandalkan. Masing-masing uji ini memastikan bahwa data tidak melanggar asumsi yang dapat mempengaruhi validitas dan reliabilitas model. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.